Matius Selantia SSR, dan kami mengucapkan selamat datang kepada Pater. Terima kasih karena Pater sudah mau bergabung bersama kami hari ini. Karena hari ini kami akan menjalankan rekoleksi dan pelutusan mahasiswa. Pater dan teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pater Matius, terima kasih telah bersedia untuk membagi pengalaman dan ucapkan terima kasih banyak pada Pater. Saya yakin bahwa apa yang akan diberikan oleh Pater, sharing atau apa saja itu akan sangat berguna bagi para lulusan prodi PKK yang nantinya akan bertemu dengan Pater di Proki. Ada anak Proki di sini. Para calon guru agama dan katekis, coba sebutkan 4 kata penting dalam visi prodi. Persis itu harapan saya. Kalau jadi guru agama, jangan ikut adat lagi. Mesti beriman betul. Setelah kuliah sekian semester, mesti cerdas betul berhadapan dengan umat. Juga harus manusiawi dengan umat. Kita tidak mau supaya menganggap diri kita seperti pejabat. Dan yang terakhir, berkompeten dalam segala bidang. Kalau itu yang ada dalam dirimu, umat di seluruh keuskupan ini akan senang. Kalau semua pastor program senang menjadi rekan kerja. Karena itu saya selalu merindukan guru agama atau katekis seperti ini. Harus menjadi rekan kerja saya. Jangan dia lari sendiri, saya lari sendiri. Kita mesti satu visi, satu misi. Dan ini yang selalu saya rindukan. Sebagai seorang pastor, kita sangat merindukan bahwa bersama dengan rekan-rekan kerja yang adalah guru agama atau katekis, berjuang bersama membawa orang ke terang. Terang yang kita maksud itu adalah terang Kristus, ya, terang Kristus. Kerinduan saya yang berikut itu adalah menolongku dengan penuh kerendahan hati. Dan ini tantangan, tapi saya sebagai pastor berharap bahwa kita punya, atau saya sekurang-kurangnya memiliki teman yang rendah hati, teman yang sabar, dan yang terakhir, ugah hari. Ugah hari itu artinya mencukupkan diri dengan yang sudah ada. Itu ugah hari. Nah, guru agama atau seorang katekis berdasarkan kerinduan-kerinduan itu, dia sesungguhnya adalah seorang praktisi pastoral. Jadi Anda bersama saya adalah praktisi pastoral. Sebagai seorang praktisi pastoral, maka poin pertama yang selalu harus kita sadari adalah menjadikan diri selalu lebih sadar akan perilaku yang dituntut dari peran kita sebagai seorang pewarta. Selalu harus sadar, saya ini guru agama, saya ini katekis. Kalau kita memiliki kesadaran itu, lalu tingkah laku kita, perilaku kita, perbuatan kita juga selalu akan sesuai dengan profesi. Yang saya maksudkan itu adalah ketika menerima tugas, mulailah bertanya pada dirimu, apakah yang saya pikirkan tentang pastoral? Karena kita nanti bergerak dalam lingkaran tugas pastoral, maka mesti berpikir pastoral itu apa untuk saya. Hati ini, pikiranmu itu harus cair, ya. Disposisi hati yang baik. Dan sebagai pastoral mesti punya disposisi antara lain dengan pertanyaan, siapakah saya? Mengapa saya?
bagaimana saya, apa yang bisa saya buat bersama umat atau untuk umat. Ini pertanyaan-pertanyaan sederhana, tetapi menuju pada identitas diri. Dengan ini juga mesti selalu punya kebiasaan untuk bertanya. Yang saya mau katakan di sini harus punya relasi baik dengan pastor. Yang kedua, selain punya disposisi batin yang baik, juga saya berharap bahwa sebagai guru agama selalu sadar akan misi perutusannya. Untuk apa saya, misalnya ditempatkan di mana tadi, Wai Kembala kan? Untuk apa saya ditempatkan di Wai Kembala? Saya buat apa untuk orang Wai Kembala? Bagaimana saya dan orang Wai Kembala? Mengapa saya di Wai Kembala? Selalu harus seperti ini. Saya sudah seperti ini di Wai Muda Santari ini, saya masih bertanya, apa yang saya bisa buat untuk orang Wai Muda? Dan itu yang mendorong saya untuk terus kreatif berpikir. Dan juga selalu dari yang pertama, Rasul awam yang percaya pada tuntunan Roh Kudus. Yang ini saya selalu berharap beragama pasrah pada Tuhan. Ketika kita menjalankan sebuah tugas pastoral, sebetulnya kita sedang melaksanakan diri kita sebagai orang beriman. Tetapi tidak hanya untuk diri kita, melainkan untuk seluruh anggota gereja. Tujuannya apa? Supaya kita bersama semakin sempurna. Ketika kita memahami arti pastoral antara lain seperti ini, maka kerja pelayanan kita dalam bidang pastoral apapun itu hanya mempunyai 3 sasaran. Yang pertama, imanku diperdalam, dan iman umat juga pertimbangan pastoral kita. Saya selalu dalam setiap bulan pertemuan dengan guru agama, saya selalu mengingatkan, jangan hanya berpikir mengenai stasi, tapi berpikir secara utuh mengenai keseluruhan prodi kita. Dengan cara itu saya mau mengatakan kepada mereka bahwa dimensi eklesial sebagai satu gereja itu, ya, sebagai satu prodi itu sangat penting. Ketika orang yang memikirkan stasinya atau lingkungannya, basisnya, menurut saya itu kurang tepat. Karena itu misalnya kalau di stasi nanti jadwal mingguan stasi itu harus jelas. Ya, contoh yang paling sederhana seperti itu. Jangan sebentar jam 7 malam mau ibadat syukuran orang ulang tahun jam 7. Jam 7:05 baru siap. Sementara ibadatnya jam 7, jam 7:05 atau 7:15 baru siap untuk ibadat. Orang hidup tidak teratur. Terus bertanya dari waktu ke waktu, apa yang harus saya lakukan terus menerus untuk umat saya? Kalau selalu pertanyaan itu hilang dari pikiranmu, hilang dari otakmu, hilang dari hatimu, maka akan berjalan pada tempat. Tapi harus terus bertanya, apa yang kita buat? Setelah ini apa? Setelah ini apa? Nah, itu pastormu itu akan senang. Dan bisa jadi yang 150 dari itu menjadi 500. Tetapi kalau dari tahun ke tahun yang begitu-begitu, saya tetap 150 juga honor. Dan honor itu bukan dari pastor, dari siapa? Umat. Maka ini umat. Kamu mungkin nanti lebih banyak di sekolah ya. Dan hari Minggu baru di stasi. Efektivitas dan efisiensi itu juga perlu kita jadikan harga mati. Kamu pasti punya niat untuk selalu merumuskan maksud dan tujuannya. Untuk apa saya jadi agama? Lalu juga akan selalu bertanya, saya mau bawa ini umat stasi A atau anak-anak murid di sekolah ini kemana sebagai seorang guru agama?
itu otomatis akan muncul dalam pikiranmu, dalam hati. Dengan merumuskan cita-cita seperti itu, katakanlah itu cita-citamu di tempat A, ya, merumuskan maksud dan tujuan untuk apa kamu di situ. Yang kedua, umat atau pekerjaan yang saya lakukan, saya mau bawa kemana. Lalu kita sendiri akan mengetahui hasil pada waktu yang kita tentukan. Kalau tidak punya target, ya memang kerja seperti itu saja. Dan saya akan minta untuk berhenti kalau kerja tidak target. Karena banyak orang berlindung pada proses, Pak. Woi Pak, kita berproses, mau proses sampai kapan? Di tengah-tengah umat kita, paling tidak paham mereka berkembang, pengetahuan mereka berkembang, perilaku mereka berubah, suasana mereka berubah, kualitas hidup mereka. Dan yang terakhir, mungkin paling semakin banyak orang datang ke gereja. Dan ini nanti paling jelas kalau dalam kehidupan monistasi, lihat pada anak-anak, ya, anak-anak temu minggu sekali. Kalau pertemuan hari ini menarik, umumkan minggu depan, hari Sabtu sore kita kumpul, pasti akan lebih banyak. Mereka ajak teman, wih kemarin kayak di sana, ibu temu minggu buat begini-begini, dan menarik sekali. Cerita dari mulut ke mulut mengenai hal yang menarik, itu akan menambah kuantitas. Tetapi kalau begitu datang tepuk tangan lalu tanda salib pulang, di rumah juga bisa begitu. Dan pengukuran hasil ini juga menjadi pertanggungjawaban kita terhadap misi yang sedang kita jalan. Poin yang hampir terakhir poinnya itu adalah komunikasi. Yang saya harapkan itu, kalau mau jadi guru agama harus mulut hidup, ya. Mulut itu. Tapi yang kedua, lewat situ harus di sini mereka menerima kita diperhatikan, kita dicintai, dan mereka juga merasa dicintai. Yang perlu diwaspadai juga adalah sebagai guru agama yang punya sedikit otoritas, jangan sampai dalam khotbah itu lebih banyak mengadili, lebih banyak berteman. Tadi saya katakan apa? Khotbah untuk mereka, tapi khotbah juga untuk dan lebih baik juga berdialog daripada menasihat. Saya masih muda-muda seperti ini, biasanya tukang nasihatnya. Orang rambut putih, kamu masih muda-muda menasihat saya lagi. Orang tidak ada. Maka lebih baik berdialog. Kalau mau bahas yang paling sederhana, tahu diri. Itu yang paling sederhana. Yang juga perlu diperhatikan, berilah kesempatan agar umat atau murid yang bercerita, yang menjelaskan mengapa mereka tidak aktif sekolah, mengapa mereka tidak aktif hidup gereja, untuk alasannya apa hari ini dia tidak datang. Jangan dia baru bilang Pak Guru ini, oh ya sudah selesai, sudah tahu. Kasihan, kalau tahu apa sudah tahu. Gurunya lebih bodoh. Iya, kan mereka bercerita. Untuk selalu berjuang menjadi saksi. Demikian, saudara-saudari, dan jangan lupa siapa patron guru agama kita, siapa norma guru agama kita, siapa prinsip guru agama kita, ya, siapa patron guru agama kita, katekis kita. Yesus, jangan ragu. Yesus itu patron kita, prinsip kita, norma kita.
belajar dari situ. Dan sebagai seorang beragama yang saya harapkan spiritualitas harian itu adalah setia pada sabda Tuhan, berdoa. Karena kita ajak umat kita untuk berdoa dan rajin baca kitab suci. Demikian untuk sesi ini. Kalau ada yang melawan silahkan. Saya kembalikan ke pertama terkait dengan harapan Pater Matius ini mewakili semua pastor profi, pastor rekan, para imam yang ada di Usukan ini. Jadi bukannya Bapak Mulan, tapi Pater Matius 10 tahun dari Pikian itu tahu isi dari usukan kita, kekurangan apa segala macam, sehingga ini menjadi inspirasi bagi kalian dan Imam. Sekali lagi untuk sesi pertama pada Matius, nanti setelah snack itu ya bisa sudah jempol. Nanti snack oke. Setelah setelah snack nanti akan masuk pada sesi kedua. Saya pada kesempatan ini mau mulai dengan harapan bahwa kita sebagai rasul awam bukan zona nyaman baru, dan keberhasilan misi gereja kalau belajar sejarah gereja, baik sejarah gereja Indonesia maupun Sumba, itu ditentukan antara lain karena ada orang-orang awam, ya bukan misionaris, bukan religius, tapi ada orang-orang awam yang berani meninggalkan bagian dari masalah psikologi dasar manusiawinya, yaitu zona nyaman. Pak Tersil akan lebih jelas menjelaskan ini karena soal orang yang hanya mau tinggal di tempatnya saja punya masalah psikologi sebetulnya. Padahal semua diberi keberanian. Karena masalah dasar psikologis ini, maka dia menikmati saja apa yang ada padanya saat itu. Ya, jadi poin pertama yang saya mau katakan, kalau kita mau menjadi rasul, pertama-tama harus berusaha untuk bunuh mati ini masalah psikologi. Ada 3 motivasi seseorang meninggalkan zona nyaman untuk keluar ke zona yang lebih nyaman, zona baru. Pertama, kalau dalam dirinya ada kepedulian, ada keberpihakan pada sesama, yang dia dengar bahwa mereka di sana sedang merindukan untuk mendengarkan sabda Allah, dia pasti tergerak lalu mau ke sana. Yang kedua, mau merasa senasib dan sepenanggungan dengan sesamanya. Nah, 3 hal yang saya sebut tadi dapat menjadi alasan dan motivasi untuk menggerakkan hati supaya berani keluar, merasa prihatin, merasa berpihak, mau terlibat dalam rencana Tuhan. Itu bisa memotivasi. Dan hal-hal yang sederhana itu. Tetapi secara manusiawi sadar bahwa ini bisa menjadi alasan untuk menolak. Ada berbagai alasan untuk menolak. Tetapi dalam kondisi tertentu, 3 alasan di atas juga dapat mengoyak hati untuk ambil keluar dari sana. Berani tidak? Berani. Lalu sampai di sana, setelah dan keluar kamu, 3 bulan kemudian keluar kamu pulang, lalu masuk di sana. Ya seperti itu.
keyakinannya ada pada saya itu adalah bila Tuhan sudah campur tangan dalam urusan memilih zona yang nyaman atau zona baru, kita hanya seperti Yesaia, ini aku putuslah. Kalau Tuhan sudah berkehendak bahwa ini yang paling cocok di paroki ini atau di pulau ini, nanti saya akan berikan contoh. Lalu misionaris awam Indonesia, kaum awam dipanggil untuk mengaktifkan gereja di pelosok-pelosok. Kami para imam hari ini di paroki-paroki Sumber tinggal di restoran, lalu hanya bisa lingkungan, kunjungan, lalu bisa hari Minggu. Awam-awam yang mengurus tas, dan mereka menghadapi tantangan. Kalau dulu ketika masih hubungan misi dan sending, semua ditangkap, dibawa, dibuang ke Sulawesi. Tapi gereja di sini tetap hidup karena awam. Mengapa? Ini yang perlu ingat. Para awam berani meninggalkan rumah. Yang dari Sumba sini ada yang ke Bima, ada yang ke Sumbawa. Dari Sumba Barat ada yang ke Sumba Timur, karena punya perasaan iman dan rahmat sabar. Orang punya pengetahuan iman, tapi tidak ada perasaan iman, dia akan tinggal terus di tempatnya. Dia tidak akan berani. Dan bahkan mereka melupakan kampung halamannya. Yang saya ingat ada yang dari Soro. Setelah itu mereka diutus ke Afrika. Dan di sana mereka bertahan. Dan mereka bahagia sekali. Ya, peka. Lalu kecerdasan budi yang selalu diasah. Cerdas, berani melihat realitas yang kompleks, struktur yang tidak adil untuk mengurainya dan menawarkan solusi kalau keluar. Kalau di tempat buat apa juga. Dan yang terakhir, selalu gerakkan keluar. Muara kontemplasi, muara kecerdasan demi terwujudnya kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. Ini beberapa hal yang dapat saya sharingkan untukmu. Semangat misioner dalam diri. Ya, terima kasih sudah mendengar apa yang saya bagi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untukmu. Dan terima kasih Oliva, saya kembalikan ke Pater. Terima kasih banyak. Ini memang tema pesanan kami, karena kami tahu bahwa ya kami juga macam kalian juga awal-awalnya itu merasa kurang nyaman, berat karena belum tahu di tempat yang baru, tapi setelah itu nyaman. Saya ini dari Flores, Pater Mateus ini dari Timur, kami ini dari rambut masih lengkap dan masih hitam, itu sampai sekarang di Sumba dan bahagia di Sumba. Itu beda pulau. Terima kasih Pater Mateus sudah menginspirasi adik-adik ini. Dan sekali lagi kita tepuk tangan untuk Pater Mateus. Kita masih punya waktu. Mau bertanya Pater, karena ini pengalaman yang lalu bahwa kemarin kami sempat KKN di stasi dan di paroki. Lalu banyak hal-hal yang kami alami juga dari pemimpin umat di stasi. Dalam hal ini saya tidak munafik bahwa saya mau memposisikan diri sebagai antara duniawi dan surgawi itu harus imbang menurut saya. Apakah dengan pola pikir dan cara berpikir saya seperti itu dapat sesuai dengan panggilan saya sebagai seorang katekis. Dan soal rasa nyaman, di kehidupan selama ini banyak yang dipertemukan orang-orang, umat-umat
yang sebenarnya sudah rajin ke gereja, rajin ibadah, ikut kegiatan tentang gereja, semua hal tentang gereja itu selalu ikut. Tapi ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam rumah besar, contohnya adat, itu selalu kembali. Semuanya indah dan kita maunya seperti ini. Pulang sampai rumah itu papa dan mama itu harus ikut yang saya tahu. Itu berat. Ya. Tapi berusaha untuk tahap demi tahap memberi sesuatu yang kamu tahu, tapi buat dia praktis ya. Misalnya kalau sebelum itu kamu lihat di rumah kalau makan tidak pernah doa bersama. Setelah kuliah di prodi agama dapat pengetahuan itu bahwa kalau sebelum makan kita doa bersama bapak, mama, adik, kakak bersama itu bagus. Mulai dari kalian ya, tapi sampai di rumahnya sendiri itu sudah beda. Memang cita-cita kita mau seperti itu, tapi kita mesti berproses, bertahap. Mulai dari hal yang sederhana dan kita sendiri harus lakukan yang sederhana itu. Kalau kita hanya mengajarkan, hey harus begini, tapi kita sendiri tidak buat, mereka tidak nyaman, kita sendiri juga tidak nyaman. Ya. Dan penyesuaian diri, ya. Ketika KPN, saya pikir hari-hari pertama itu butuh penyesuaian diri. Saya tadi mengatakan harus peka dengan situasi umat setempat. Atau kalau kembali ke keluarga, peka dengan situasi keluargamu. Ketika masih hidup bersama papa dan mama itu situasinya mungkin seperti setelah kos hidup sendiri. Ada aturan, misalnya kalau kos yang punya aturan yang bagus, kembali ke rumah, bapak mama, saya di kos itu jam 5 pagi saya bangun, jam 5 pagi kamu semua harus bangun. Lalu jam 5:30 kita doa bersama, kemudian masak, ini jam 7 kita duduk makan bersama. Omong kosong itu, mereka tidak akan ikut. Tapi kalau pagi-pagi bangun, lalu berdoa, mama lihat, adik lihat, anak ini sudah dulu lompat dari tempat itu langsung cari nasi di sekarang bangun doa dulu baru ke dapur. Ini harus mulai dari diri sendiri. Kira-kira saya tafsir pertanyaan seperti itu ya. Tapi mulai dari dirimu sendiri harus ada perasaan untuk berubah. Tetapi bangunlah kesadaran dalam dirimu. Sesekali ingatkan teman-temanmu, kalau yang kita buat ini nanti akan merugikan kita di waktu yang akan datang. Kalau kita masuk dalam kelompok yang judi, lalu kita juga turut judi, itu kita semua penjudi. Tapi sebagai seorang muda yang adalah seorang katekis, cukup 1-2 kalimat ingatkan mereka, dan bila perlu berusaha untuk menghindarkan diri dari kelompok itu. Lebih baik menghindar daripada terjerumus. Tetapi kalau itu membahagiakanmu, membuatmu bahagia, datang dulu lalu menyaksikan perbuatan mereka, lalu kalau ada waktu yang bagus bisa pribadi per pribadi omong dengan teman-teman satu persatu. Cukup mengingatkan saja, mungkin akan jauh lebih bagus. Hari ini atau besok ini suatu inspirasi, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan muncul dan pasti ada jawaban-jawaban, entah dari manusia, entah dari langsung dari Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi Pak Timotius kami ucapkan terima kasih. Ya, nanti kalau ada yang bertemu Pak dan tanya-tanya, nanti pasti dijawab oleh Pak Timotius nanti. Bagaimana, sudah mantap? Ya, nanti kita minta Pak Timotius kirim PowerPoint itu ke saya.